Jakarta ini ceritanya 2025 berencana menuju sekolah swasta gratis, ya. Ini melibatkan 2.900 SD hingga SMA di Jakarta bakal masuk program sekolah swasta gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Beberapa waktu yang lalu, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang mengundang beberapa praktisi dan narasumber. Kebetulan hadir pada waktu itu perwakilan dari Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian ada dari Koalisi Pendidikan Nasional, hadir juga Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta. Banyak isu-isu dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan, mulai dari membahas mutu, kemudian ada juga kesejahteraan guru, kemudian ada juga berkaitan dengan korupsi dibahas, kemudian LPTK, dan banyak lagi. Nah, pada kali ini ada satu isu atau rekomendasi yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan, yaitu terkait dengan sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, bagaimana terkait dengan pembahasannya? Yuk, mari kita tonton videonya. Silahkan Bapak Ibu tonton videonya sampai akhir agar apa yang kita peroleh ini bisa terserap secara komprehensif. Nah, sekarang beberapa kebijakannya yang kami akan usulkan kepada yang terhormat para anggota. Pendidikan dasar wajib dan bebas biaya. Ini seperti Ibu Ketua tadi, adalah amanat paling mendasar sesuai pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Membangun pendidikan dasar sebagai fondasi yang kokoh untuk pendidikan berkelanjutan atau untuk belajar sepanjang hayat. Mutu pendidikan dasar yang bermutu adalah hak seluruh warga negara, sehingga aksesnya harus berkeadilan dan bebas biaya, agar tidak ada seorang pun yang tertinggal. Indonesia, ini mohon maaf ini agak politis ya. Sebetulnya mengapa Indonesia tidak bisa bebas biaya? Karena kita punya sekolah swasta. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang sangat liberal. Di Amerika Serikat tidak ada sekolah swasta, semuanya public school sampai dengan kelas 12. Public school semua. Jadi keadilan itu bisa dipenuhi. Indonesia juga bisa sebenarnya, hanya tetap ada sekolah swasta, tapi ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Paling tidak operasionalnya, tapi cukup gitu. Sekira kita juga bisa lah, tetap ada sekolah swasta, tapi ditanggung oleh pemerintah seluruhnya gitu. Ini yang saya bilang Undang-Undang Sisdiknas 2003 belum dilaksanakan, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kita punya kewajiban konstitusional di Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 34 itu sangat clear. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Kata tanpa dipungut biaya ini sangat clear dan tidak multitafsir gitu. Apalagi kalau kita cantolkan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31. Sangat jelas sekali. Setiap warga negara punya hak yang sama. Di pasal 2-nya malah ada dua kata wajib. Ini kalau dalam perumusan kebijakan ini ada apa namanya penekanan. Ada dua kata wajib di sini. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, pemerintah wajib membiayainya. Jadi dalam satu ayat ini ada dua kata wajib. Dalam bahasa agama itu litakid, untuk menguatkan. Ada maksud di balik ayat ini, ada maksud gitu. Kenapa kok wajib ikut seluruh warga negara? Lalu kenapa pemerintah wajib membiayai gitu? Dan di situ dikatakan pendidikan dasar. Artinya para penyusun kebijakan ini punya imajinasi bahwa dan punya dasar data juga. Ketika pendidikan dasar itu morat-marit, pendidikan menengah akan morat-marit, pendidikan tinggi akan morat-marit. Karena itu Undang-Undang Dasar ini
memberikan porsi yang sangat prioritas, selesaikan di pendidikan dasar. Ya aksesnya, ya mutunya. Caranya gimana? Negara harus full cover pembiayaan. Jadi bukan soal bantuan operasional, enggak. Tapi harus full cover caranya itu. Sehingga aksesnya selesai, mutunya juga tuntas. Jadi belajar membaca, belajar matematika, belajar sains, itu nggak main-main, serius gitu. Karena itu kita katakan kita abai terhadap kewajiban konstitusional ini. Selanjutnya, kita mau sampaikan bahwa kami dari masyarakat sipil ini saat ini sedang bersidang di Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu, untuk menafsirkan tadi itu. Kenapa pasal 34 dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu, frasa wajib belajar di jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, itu mestinya kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Buat wherever, di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Contoh di Jakarta, kenapa PPDB di Jakarta selalu rame? Karena contoh misalnya kita ambil jenjang SMA, sekolah negeri di Jakarta yang SMA itu cuma 35%. Artinya mayoritas anak SMA di Jakarta itu pasti gagal PPDB, lalu masuk sekolah swasta. Nah kalau jatuh ke sekolah swasta Jakarta, ya mahal. Di SMP misalnya, SMP di Jakarta itu 47%. Artinya lebih dari separuh anak-anak Jakarta itu pasti gagal PPDB di Jakarta. Nah kalau gagal ya masuk swasta. Nah kalau masuk swasta ya biayanya banyak sekali gitu. Nah karena itu kita ingin meminta tafsir kepada Mahkamah Konstitusi bagaimana supaya frasa tanpa dipungut biaya itu bisa diperlakukan melekat kepada seluruh anak Indonesia. Mau sekolah di negeri maupun sekolah di swasta. Karena sekolah di swasta itu memang by system. Negara tidak menyediakan. Negara hanya menyediakan tadi misalnya di Jakarta cuma 35%. Artinya masuk swasta itu karena gagal PPDB. Lalu kenapa kemudian ada diskriminasi rakyat Indonesia? Ada anak yang sekolah di sekolah negeri disubsidi oleh negara sampai free, tetapi untuk yang sekolah swasta silakan Anda bayar sendiri. Nah ini kenapa diskriminasi ini terus dilestarikan gitu? Karena itu kami ini sudah sampai sidang ke-11 menjalani proses di Mahkamah Konstitusi ini. Selanjutnya, lah apa saja yang terjadi di persidangan Mahkamah Konstitusi, kita akan share sedikit bahwa pendidikan dasar SD dan SMP itu wajib dibiayai oleh negara, tapi pelaksanaannya masyarakat membayar sendiri. Jadi masih banyak pungutan-pungutan ya. Nah, terkait hal ini berkali-kali Yang Mulia Hakim Konstitusi menanyakan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas ini tanpa dipungut biaya. Kok kalian membiarkan anak-anak yang sekolah di swasta itu membayar? Dan tidak sedikit pula yang bayarnya itu mahal. Ya, tapi lagi-lagi pemerintah berdalih menjelaskan tentang pasal 31 ayat 4. Soal kita ini sudah menjalankan pasal 31 ayat 4, yaitu sudah mengalokasikan dari APBN 20% itu untuk pendidikan. Bos untuk sekolah negeri, bos untuk sekolah swasta, dan seterusnya. Tetapi pemerintah tidak menjawab pasal 31 ayat 2. Bagaimana pemerintah wajib membiayai, tidak menjawab pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas. Bagaimana ada frasa tanpa dipungut biaya di situ. Sehingga ini belum bisa terpecahkan. Kemudian yang kedua, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi juga terjadi kerepotan bagaimana mendudukkan pendidikan di Indonesia yang bercerai-berai. Misalnya ada sekolah, ada madrasah, ada pesantren, dan seterusnya. Ada sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah negeri,
yang cuma 9%, madrasah swasta yang hampir 90% dan seterusnya. Ini gak pernah gimana diakurkan gitu. Sehingga menjadi masalah juga seandainya sekolah itu komisi 10, madrasah komisi 8. Ini mestinya kami mohon pimpinan DPR dan juga komisi 10. Ini soal pendidikan ini nggak bisa begitu. Nanti dampaknya tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan KPN tadi itu, gaji guru sekolah, gaji guru madrasah kesenjangan, gap lagi gitu kan. Lah, karena itu harus didudukkan itu soal pendidikan ini, karena di pasal 31 Undang-Undang Sisdiknas, mohon maaf, pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 pasal ayat 3 itu adalah sistem pendidikan kita mestinya satu sistem. Itu sistem. Tapi kenapa sistemnya jadinya sendiri-sendiri, dan itu berdampak kepada mutu guru yang terseok-seok, kesejahteraan guru yang nyungsep gitu. Ini menjadi masalah gitu. Jadi ini harus diakurkan. Nggak dipercepat ya Mas Ube. Ya, oke. Selanjutnya, lalu pemerintah berkali-kali bilang gak mungkin menanggung sekolah anak-anak di Indonesia mau di negeri, di swasta itu nggak mungkin, karena kita nggak punya dana. Ya, lah. Kami melakukan survei, masyarakat melakukan survei. Apakah negara mampu? Bener apa enggak? Gak mungkin ini gitu kan. Kita hitung. BPS tahun 2021 itu pernah bikin survei berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk jenjang sekolah dasar. Ketemunya 3,7 juta. Untuk SMP 2,7. Nah, kalau kita menggunakan data BPS, maka negara hanya perlu, ya, pemerintah menyediakan 27 triliun dari yang sekarang. Ya. Artinya sangat mampu, orang kita punya 665 triliun, tahun depan punya 722 triliun, sangat mampu sekali. Tetapi survei terbaru tahun 2023, kita juga melakukan survei berapa biaya yang dibutuhkan rata-rata ya di sekolah swasta, ngitung gaji guru, ngitung SPP, ngitung investasi, itu ketemunya angka 8 juta. Jadi kalau BPS di 3 juta, 2 juta, kita ketemu di angka 8 juta. Nah, kalau kita hitung dengan 8 juta, dengan jumlah siswa yang ada di sekolah swasta, ketemunya cuma 84 triliun. Apakah mungkin 84 triliun ditanggung oleh pemerintah? Coba kita lihat postur anggaran kita selanjutnya. Sangat mungkin sekali kalau kita lihat itu kan. Ya. Ternyata anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian-kementerian lain gitu kan. Itu kan kita punya 32 triliun di kementerian lain itu. Kemudian ada 47 triliun. Kemudian pembiayaan 77 triliun. Artinya sangat mungkin sekali gitu. Selanjutnya. Ini juga bagian dari jabaran di atas yang intinya sangat mungkin itu pos-pos itu. Selanjutnya, nah apalagi ngelihat ini, setiap tahun silpa kita 100 triliunan, dana pendidikan kita 100 triliun nganggur. Ini kalau buat kesejahteraan guru, mutu guru untuk akses, ya ini sudah tidak hanya cukup, tapi lebih dari cukup ya. Selanjutnya. Lah, kenapa ini menjadi tidak terwujud? Menjadi pertanyaan, kita punya dana banyak, tapi kok nggak diakses, kita masih terseok-seok, mutu juga masih rendah. Lah, kita punya problem serius soal korupsi di sektor pendidikan ini ya. Jadi kalau ini data dari kawan-kawan ICW ini, 2023 masih ada 40 kasus ya. Banyak sekali soal dana bos, infrastruktur, dan lain sebagainya. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, mengawali pembahasan kali ini saya akan sedikit bercerita dari rekan-rekan saya dan tetangga-tetangga saya yang memang mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Mereka rela membayar uang pendaftaran sekian puluh juta, bahkan sekolahnya juga jaraknya agak jauh dari rumah mereka.
Padahal di dekat rumah mereka juga ada sekolah-sekolah negeri. Nah, ketika saya tanya apa alasannya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta, jawabannya satu Bapak Ibu, yaitu mutu. Mutunya katanya lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri. Artinya mereka rela mengeluarkan pengorbanan yang lebih demi mengejar mutu yang ada di sekolah swasta. Nah, bagaimana dengan sekolah negeri? Apakah sekolah negeri memang tidak berkualitas atau tidak bermutu? Ya, ini dalam konteks sekolah SD ya di daerah saya. Memang dari sisi bangunan jika kita lihat sekolah swasta yang memang tidak semuanya sekolah swasta ya. Ini barangkali sekolah swasta yang sudah besar, yang sudah lama, itu dari segi fasilitas dan bangunan itu sudah jauh berbeda dengan sekolah negeri. Makanya ini jadi indikator utama yang menjadi asumsi masyarakat bahwa sekolah swasta itu lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah negeri. Nah, ini terkait dengan isu yang diangkat pada RDPU di Komisi 10 dengan para praktisi dan akademisi. Ketika sekolah ingin digratiskan semua, antara baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, ini apakah kedepannya akan timbul satu masalah baru ketika masyarakat dengan asumsinya sekolah swasta itu lebih baik mutunya dibandingkan dengan sekolah negeri. Nah, apakah masyarakat itu ketika nanti diberlakukan kebijakan gratis untuk semua sekolah, bagaimana kemudian nasib sekolah negeri? Apakah pendaftarnya itu akan berkurang karena masyarakat memilih ke sekolah negeri karena kan sama-sama gratis gitu. Nah, apakah kemudian guru-guru di swastanya gitu, karena mereka yang selama ini kita ketahui kan sebagian besar gajinya itu dari SPP ya, dari SPP anak-anak yang sekolah tersebut. Ketika nanti tidak lagi ada SPP, sekolah swasta dibiayai full oleh pemerintah. Nah, ini kemudian bagaimana nasib guru-guru di sekolah swasta tersebut yang selama ini kita tahu kan gaji-gaji guru honorer di SD negeri itu kan ya begitulah, ada yang 500, ada yang 700 mungkin. Nah, ini bagaimana menurut Bapak Ibu gitu terkait dengan kebijakan sekolah gratis untuk negeri dan swasta, khususnya di daerah Bapak Ibu, karena memang di daerah saya di sini sekolah negeri dengan sekolah swasta itu ya identik dengan seperti itu, dengan swasta itu dinilai kualitasnya lebih baik. Saya tunggu jawabannya Bapak Ibu di kolom komentar terkait kebijakan ke depan yang diusulkan sekolah gratis bagi di negeri maupun di swasta. Terima kasih.